kita lihat lagi lebih dalam begitu alasan pemerintah tidak mau memberikan relaksasi adalah karena memang pembangunan smelter ini masih jauh dari ekspektasi pemerintah begitu dan bahkan disebutkan juga ada perbedaan ya Pak antara di lapangan dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah untuk pembangunan smelter. Anda melihatnya begitu ya. Anda sendiri juga kalau tidak salah pernah meminta bantuan dari pemerintah terkait dengan hal ini. Sebetulnya urgensinya sendiri untuk tadi ya pendanaan dibantu oleh pemerintah untuk pembangunan smelter seperti apa Pak? Ya, seperti berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa begini ya, saya ingin sampaikan dulu ya, bahwa pelarangan ekspor itu tidak apa ya, tidak sama dengan masuknya investor asing. Jadi artinya kalau pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya stop ekspor, mudah-mudahan investor cepat-cepat datang ke Indonesia untuk mengejawantakan pembuatan smelter di Indonesia. Saya kira itu nggak akan terjadi. Itu pasti nggak akan terjadi karena ada dua hal yang berbeda. Satu pelarangan ekspor, ya pelarangan ekspor. Satu lagi mendatangkan investor untuk smelter boksit di Indonesia itu satu hal lagi. Nah ini yang perlu ada penyelarasan antara dua kategori ini yang sangat tidak bisa berhubungan satu sama lain. Karena apa? Karena memang untuk menciptakan smelter boksit ini memang tidak cepat kembali modalnya. Beda dengan nikel ya. Jadi kalau memang prototipenya tuh nikel disamakan dengan boksit, itu sangat berbeda jauh. Boksit 1,2 miliar US dollar. Nikel ada tingkatan-tingkatan yang bisa disiasati untuk kita akan memproduksi apa. Jadi biayanya pun juga bervariasi. Kalau di boksit tidak ada lagi antara yang bisa kita jadikan kegiatan yang bisa lebih murah, nggak bisa. Jadi ya berkisarnya antara 1 sampai 2 miliar US dollar dalam kapasitas 2 juta ton. Ini Oke. sudah given. Ini sesuatu yang apalagi kalau diharapkan investor segera masuk, dari mana mau masuk? Hmm, Kalau hmm, dia hmm. sendiri sudah gamang terhadap kapan akan kembali modalnya. Kalau di nikel cepat modal kembali, artinya sekarang ini kan sedang jadi primadona. Sehingga mereka tahu harga jualnya mahal, investasinya nggak begitu besar, BEP-nya cepat. Kalau Oke. kita sekarang yang ada saja sudah 7 tahun masih belum terlihat tanda-tanda yang menggembirakan ya dalam tanda petik ya. Itu Oke, saya kira Mbak. tapi Ya, kalau saya dari ingin produk sampaikan itu. turunannya sendiri Pak, apakah memang artinya gap-nya juga kurang jauh begitu untuk tadi menutupi modal yang begitu besar? Gimana Mbak? Saya Untuk belum produk nangkep. turunannya sendiri begitu harga jualnya, apakah memang range-nya, gap-nya begitu ya antara tadi produk mentah dan juga, produk turunannya kita ketahui seperti alumina begitu ya. Apakah memang, sebetulnya di satu sisi harganya itu kurang lebih tinggi begitu Pak untuk menutupi tadi cost produksi yang begitu besar? Ya tentu kalau sudah jadi alumina tentu harganya akan berbeda ya dengan kalau kita Mhm. jual bauxite. Tapi ini kan masalah-masalah yang sudah timbul sejak lama dan ini sudah mulai dari 2009. Jadi memang untuk apa ya, bukan berarti perusahaan itu tidak mampu ya. Tapi kalau melihat dari proses panjang hanya bisa sekarang baru terbangun dua ya, saya baru mengakui tiga sebenarnya. Kalau yang satu lagi saya belum mengakui karena belum jadi. Kalau yang dua ini jelas kelihatan BAI sama WHW. Yang satu lagi itu punya Antam itu CGA ya, chemical itu ada. Tapi kalau yang SGA sampai hari ini juga belum bisa berproduksi karena masih belum selesai. Jadi itu saja. Kalau yang lain di 7 perusahaan yang lain, rasanya belum ada itu yang ada riak-riak untuk bisa akan selesai dalam 2 atau 3 tahun mendatang. Karena seperti dikatakan oleh Pak Menteri, katanya baru lapangan aja. Kalau Mhm, lapangan aja mhm. masih ada perlu konstruksi, perlu kira-kira 2 tahun, 3 sampai 5 bulan. Jadi Iya. 2 tahun setengah sampai tiga Mhm. tahun. Jadi Oke. belum tentu bisa dalam waktu cepat itu terwujud. Tapi dari, yang saya baca juga Pak Ronald begitu dari informasi yang saya dapatkan juga dari pemerintah sendiri menerima laporannya, tidak sesuai begitu ya ketika di laporan memang sudah digambarkan begitu bahwa progres smelter ini sudah berjalan, tapi ketika dicek betul-betul ke lapangan baru ketahuan tadi seperti Anda katakan masih seperti lapangan bola begitu ya. Tapi, apakah memang demikian begitu Pak? Memang ada indikasi dari pengusaha sendiri untuk melaporkan lebih baik ke pemerintah ketimbang kenyataannya Pak? Nggak bisa Mbak, pengusaha itu nggak bisa laporan Mbak. Pengusaha Mmm, diverifikasi Mbak. oke. Pengusaha itu diverifikasi, yang Mhm. menentukan berapa persen itu verifikator Mbak. Oke. Verifikator itu ditunjuk pemerintah loh Mbak, bukan kami. Jadi Mmm, kami itu dinilai, jadi kalau ya. masih di bawah 50% itu benar Mbak. Kenapa? Mhm. Karena memang itu masih dalam tahap awal.
belum konstruksi. Jadi kalau dikatakan di lapangan, kalau di bawah 50% ya benar memang harus lapangan. Karena kan tidak hanya lapangan, Mbak, harus pelabuhan dipersiapkan, sarana prasarana jalan dipersiapkan, semua dipersiapkan. Belum structure. Kalau structure itu sebetulnya cepat, kalau itu sudah ada semua, kalau tinggal menancapkan tiang pancang, target fisik itu kan gampang diukur, Mbak. Bisa dalam waktu 1 tahun sudah kelihatan sosoknya berdiri, cuman mungkin finishingnya perlu lagi setahun, belum nanti commissioning dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau dibilang bohong, saya juga mempertanyakan yang bohong itu siapa. Kalau kami Mhm. pengusaha mana bisa bohong, Mbak. Kalau Oke. pengusaha ini kan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan dinilai. Nah, kalau kita juga ingin, wah Pak, tolong dong saya dinilai 100, apakah mau verifikator seperti itu? Kan nggak Mhm. mungkin, Mbak. Jadi semua berdasarkan fakta dan data. Oke, tadi ya dari verifikator sendiri begitu, dari hasil verifikasi ya Pak Betul, Ronald. Nah kemudian betul. tapi, tetap masih menjadi pertanyaan utama saya begitu Pak. Memang artinya menurut Anda sendiri cukup pesimis begitu dengan, prospek hilirisasi bauksit di dalam negeri Pak? Saya orangnya selalu optimis, Mbak, sepanjang kita harus berjalan dalam track yang benar. Karena biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu, tentu kita juga harus banyak mendengar. Dan kita tidak hanya mendengar, tapi melihat. Kalau memang kenyataannya itu harus dirubah, disesuaikan, diselaraskan, kenapa tidak? Sekarang Mhm. ini kan persoalannya siapa yang kuat, siapa yang menang. Ini tidak seperti itu, Mbak. Kita kalau mau duduk bersama, kita mau sama-sama mengejawantakan ini, ya pemerintah harus turun tangan. Turun tangan tidak separuh-separuh, Mbak. Kalau cuma hanya memerintah itu separuh-separuh, Mbak. Kalau mau turun tangan, libatkan BUMN, libatkan perbankan nasional, wujudkan smelter itu bisa jadi dalam waktu singkat, pasti bisa, Mbak. Karena apa? Perusahaan ini banyak, Mbak. Cuman kan perusahaan ini kalau berdiri sendiri-sendiri, bayangin kalau 30 perusahaan harus membangun 30 smelter, jadinya kayak apa, Mbak? 30 Mhm. smelter untuk menyerap berapa besar? Ya. Dan nanti kalau sudah semua ada di sini, sebetulnya tujuan kita kan tidak hanya alumina, Mbak. Mhm. Roadmap kita harusnya ke aluminium, Mbak. Karena Mhm. keuntungan yang terbesar itu di aluminium, bukan Ya. di alumina. Nah, cuman memang antaranya alumina dulu baru aluminium. Kalau Mhm. perlu kita canangkan, kita harus sampai kepada aluminium. Itu namanya kita melakukan apa ya, melakukan restrukturisasi untuk bisa meningkatkan nilai jual di luar negeri dan kita sebagai penghasil aluminium terbesar. Oke. Kalau mau begitu, jadi nggak Oke, tapi tadi kan tanggung-tanggung tujuannya sebetulnya. adalah aluminium, tapi harus melalui alumina terlebih dahulu begitu. Tapi untuk alumina sendiri Betul. juga smelternya saat ini masih baru baru ada 4 dan bahkan tadi Anda menyebutkan juga Anda, memberhentikan produksi begitu ya, ketika akan diubah menjadi alumina karena memang smelternya juga masih belum cukup saat ini begitu. Tapi di tengah tadi Anda menyebutkan sekali lagi Anda optimis terkait dengan hilirisasi, tapi di sisi lain juga tadi Anda menyebutkan bahwa ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan, bahkan ada, kemungkinan juga PHK akan dilakukan begitu di tengah tadi pelarangan ekspor sendiri. Padahal sebetulnya goalnya sama, tujuannya juga sama, tapi memang ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan menurut Anda. Nah, di tengah situasi yang ada saat ini begitu ya, langkah-langkah, ke depan yang Anda lakukan, strategi yang Anda lakukan seperti apa, Pak? Ya tentu, kalau dari sisi perusahaan, anggota-anggota kami tentu melihat dulu keadaannya. Dan kalau memberhentikan karyawan itu udah pasti, PHK itu akan terjadi. Persoalannya bukannya menghentikan sekarang, Mbak. Pengalaman 2014 itu sudah menjadi pelajaran yang pahit bagi kami semua. Kami dulu mengalami 2014, begitu tidak boleh ekspor, semua duduk manis dan semua merenungi apa yang sudah dilakukan. Dan semua kolaps, Mbak. Pada saat 3 tahun kita harus berhenti, kita tidak ada lagi kegiatan. Dan pada waktu kita mau untuk memulai kegiatan itu juga tidak mudah, Mbak. Karena apa? Semua harus investasi baru. Alat-alatnya sudah tidak bisa jalan. Kalau toh dia maintenance, dia juga perlu biaya. Tapi biayanya nanti akan dibayar dari mana juga nggak jelas. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mempunyai perencanaan itu jangka panjang. Hmm, Sehingga perencanaan itu jangka pendek. Siapa yang ya. berani memberikan investasi jangka pendek kalau semua tidak jelas? Maka sebetulnya yang diharapkan pengusaha adalah kejelasan aturan main. Kejelasan peraturan pemerintah melindungi pengusaha. Sampai seberapa jauh. Karena perencanaan itu kan nggak bisa dibuat setahun-setahun, Mbak. Investasi itu paling nggak 5 sampai 10 tahun. Nah ini perencanaan-perencanaan ini harusnya betul-betul kita firm dulu. Kalau tidak, karena pengusaha-pengusaha tambang, terutama boksit, itu harus punya jantung dua, Mbak.
tiba-tiba bisa berhenti begitu saja, Iya. Pak. Dan Mhm. kalau sudah berhenti, mau kemana gitu loh. Nah ini kan, apa ya, nggak ada pegangan. Payung hukumnya ini kadang-kadang, ya tadi, ketidakjelasan itu Ya, baik membayangi kami baik semua. baik. Tapi Kalau singkat sekarang saja kami begitu diam, tadi Anda menyebutkan wait and kan see, kira-kira berapa lama Anda melihat, produksi ini akan diberhentikan begitu ya, sebelum nanti mungkin akan kembali lagi memproduksi, Pak? Singkat saja, Pak. kalau, sudah berhenti dan tidak akan bisa jalan lagi untuk memulai lagi, sudah banyak pengusaha yang akan tidak bersedia. Karena biar bagaimanapun, berada smelter berapapun kalau, penambangnya tidak ada, ya seperti yang sekarang terjadi, saya nggak sebut namanya, itu kesulitan mencari bahan baku. Oke, artinya Jadi ada memang ini potensi bahwa mungkin akan berhenti produksi, kemudian, tidak akan beroperasi lagi begitu atau mati begitu ya, Pak? iya, buah si malakama ini, Mbak. Dijalanin salah, nggak dijalanin salah, Mbak. Oke, Jadi ya pemerintah, saya menghimbau pada pemerintah, pemerintah lebih wise lah. Saya tidak baik. mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu salah, tapi paling tidak dievaluasi untuk bisa mencarikan jalan keluar. Kalau hanya Oke. menang-menangan aja gampang, Pak, kami nggak akan Mmm, menang, Mbak. Pengusaha itu kan semua dalam posisi yang lebih lemah daripada pemerintah. oke, Tapi baik. kita ikut aja, nanti apa yang kita lihat yang terjadi ya kita sama-sama ikuti dan kita bisa rasakan semua nanti.